Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Bethel Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia, MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi di Bethel Kids minggu ini. Walaupun ibadahnya masih di rumah, harus tetap sukacita ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang.
Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekarang nyanyi lagu ini pakai gerakan ya. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Yuk sebentar kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Kita mau sungguh-sungguh lagi untuk dengerin firman ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu. 'Mu, 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 '
Tuhan, yang lembut, yang mau memaafkan, yang saling mengasihi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Ikuti Kak Jessica berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali beribadah dengan teman dan saudara kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang sucikan hati kami sehingga kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Kami siap mendengar firman Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan ya adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar? KR berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini KR mau bercerita tentang 2 ekor anak ayam, yaitu si putih dan si coklat. Mereka berdua adalah kakak dan adik, tapi mereka setiap hari suka berantem. Ada aja yang mereka ributin. Yang putih suka usil kepada yang coklat, dan yang coklat juga suka mengganggu si putih. Ayo di sini ada nggak yang suka berantem sama kakak dan adiknya? Wah, kalian seperti si putih dan si coklat dong kalau begitu. Ya, nah kalian tahu nggak? Si putih ini mempunyai teman onyet. Nah, si putih dan si onyet suka bermain bersama. Mereka suka pergi ke dalam hutan untuk mencari makanan. Mereka paling suka mencari buah-buahan. Nah, pada suatu hari, si onyet dan si putih sedang berjalan dari hutan menuju ke rumahnya. Mereka berdua berjalan sambil bercerita. Mereka membawa buah kesukaannya. Kalian tahukah apa buah kesukaan onyet? Iya betul, onyet membawa pisang dan si putih membawa apel merah. Nah, mereka berjalan bersama-sama. Di suatu tempat mereka bertemu dengan si Put. Si Put ini memanggil si putih. Nah, si putih meninggalkan buah apelnya di dekat onyet dan dia berjalan menghampiri si Put ini. Mereka berbicara bersama. Nah, dari kejauhan si coklat melihat bahwa di dekat si onyet ada buah apel merah yang sangat menggiurkan. Wah, si coklat sangat pengen makan buah apel merah itu. Dia tahu itu buahnya si putih, tapi dia mendekati buah itu dan mengambilnya. Wah, si onyet bilang, Coklat, kamu nggak boleh ambil itu buah si putih. Kamu harus minta dulu. Tetapi si coklat nggak mau mendengarkan kata-kata onyet. Karena itu dia membawa pergi buah apel merah punyanya si
putih. Nah, buah itu dibawa pergi. Waktu si putih kembali ke tempat monyet, dia mencari-cari kemana apel merahnya tadi. Kok udah nggak ada, adik-adik? Wah, monyet memberitahu kepada si putih bahwa apelnya si putih itu sudah dibawa sama si coklat. Si putih sangat marah kepada si coklat. Si putih mencari coklat tapi tidak bertemu dengan si coklat. Karena apa? Karena si coklat sudah bersembunyi. Si coklat sangat takut karena dia merasa bersalah kepada si putih. Karena itu dia takut untuk pulang, adik-adik. Wah, dia pergi jalan jauh ke dalam hutan sampai hari mulai malam. Wah, adik-adik, kalian tahu nggak? Hari sudah mulai malam dan si coklat masih belum berani untuk pulang. Si coklat berjalan dan dia bertemu dengan Ol. Ol, si burung hantu. Si Ol bertanya kepada si coklat, kenapa hari sudah malam dan kamu tidak ada di tempat ini? Kenapa kamu tidak pulang? Akhirnya si coklat bercerita kepada Ol bahwa dia sudah berbuat salah. Dia sudah mengambil apel si putih dan saat ini dia takut untuk pulang. Nah, adik-adik, si Ol menasehati si coklat bahwa dia harus meminta maaf karena dia sudah berbuat salah kepada si putih. Karena itu, si Ol memutuskan untuk mengantarkan si coklat pulang ke rumahnya. Nah, sewaktu mereka tiba di rumah, si coklat meminta maaf kepada si putih dan si putih mau memaafkan si coklat. Si Ol juga menasihati ke mereka untuk mereka boleh hidup damai sebagai kakak adik. Mereka nggak boleh saling berantem, mereka harus saling mengasihi dan hidup berdamai. Mulai saat itu si putih dan si coklat nggak pernah lagi berantem. Mereka selalu hidup rukun dan damai. Nah, adik-adik, hari ini saya mau melanjutkan cerita tentang Yakub dan Esau. Yakub setelah menipu ayahnya Ishak dan kakaknya Esau, Yakub menjadi sangat takut. Yakub takut untuk bertemu dengan Esau karena ia tahu Esau sangat marah kepadanya. Karena itu, Yakub pergi ke negeri yang jauh. Bertahun-tahun lamanya, Yakub tinggal di negeri itu. Dia takut untuk pulang. Tapi pada suatu waktu, Yakub merasa rindu dan ingin untuk pulang kembali ke rumahnya. Tetapi ia takut. Wah, akhirnya dia membawa rombongan bersama dengan dia. Ada istrinya, ada anaknya, ada pegawai-pegawainya, ada ternaknya. Mereka semua berjalan menuju kepada rumah Yakub. Nah, waktu dari jauh, Yakub takut dan akhirnya dia mengutus utusan untuk berjalan dahulu menemui Esau. Nah, waktu itu utusan itu datang menemui Esau dan kembali lagi kepada Yakub. Dia memberitahu kepada Yakub bahwa Esau sedang berjalan menuju ke Yakub dengan 400 orang bersama dengannya. Wah, kalian tahu Yakub makin ketakutan. Dia takut dan dia berpikir bahwa Esau akan menyerangnya. Karena dia sangat takut. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Yakub berdoa supaya Tuhan mau menolongnya. Dan menyelamatkannya dari Esau. Nah, setelah itu Yakub kembali menyuruh utusan untuk menghampiri Esau lebih dahulu. Utusan itu disuruh membawa banyak ternak dan hadiah untuk diberikan pada si Esau supaya Esau mau memaafkan Yakub. Tetapi kalian tahu, waktu dari jauh Esau datang, Yakub melihatnya dan Yakub berlari menghampiri Esau. Dia berlutut dan bersujud sampai ke tanah, menyembah Esau 7 kali untuk meminta maaf. Nah, adik-adik, Esau melihat Yakub dan dia pun berlari mendekat dan memeluk Yakub. Kalian tahu, Esau sudah memaafkan Yakub. Esau nggak lagi marah kepada Yakub dan Esau mau memaafkan Yakub. Nah, adik-adik,
Esau punya hati yang mau memaafkan dan Yakub meminta pertolongan Tuhan untuk memberikan Esau hati yang baik, yang mau menerima dia dan mau memaafkannya. Nah, adik-adik, Yakub ketika ia mau berdamai dengan Esau, ia membayangkan hal-hal yang menakutkan. Dia takut bahwa Esau tidak mau memaafkannya. Dia takut Esau akan menyerangnya. Dia takut bahwa Esau akan membunuhnya. Tetapi saat ia berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan menolong dan membantu supaya Esau mempunyai hati yang memaafkan. Nah, adik-adik, cerita hari ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menolong Esau dan Yakub untuk saling memaafkan. Adik-adik tahu nggak? Kita sebagai manusia, kita juga sering berbuat dosa. Kita sering berbuat hal-hal yang tidak baik. Kita suka mendukakan hati Tuhan Yesus. Adik-adik, kalian tahu nggak? Tuhan Yesus tetap sayang kepada kita. Walaupun kita berbuat jahat, walaupun kita berbuat nakal, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Tuhan Yesus bahkan melakukan sesuatu yang terbaik di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus rela dan mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Padahal harusnya kita yang disalib, tetapi Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Salib ini tanda kasih Tuhan kepada manusia. Nah, adik-adik, walaupun kita berdosa, saat kita mau bertobat, kita mau berdoa dan mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti mau mengampuni kita. Nah, adik-adik tahu nggak? Kita itu sebenarnya manusia yang tidak berguna. Kita seperti balon ini, adik-adik. Nih, balon ini kalau cuma balon begini aja, dia tidak berguna. Tetapi saat Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, Tuhan Yesus itu memberikan roh seperti angin di dalam balon ini. Tuh, ya, balon yang tadinya kecil, yang tidak ada artinya berubah adik-adik. Wah, menjadi apa ya? Nih adik-adik, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus ke dalam hati kita yang menolong kita. Ya, adik-adik. Nah, waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita sering tetap mengalami banyak hal-hal yang sulit. Kadangkala kita harus mengalami hal-hal yang menyakitkan. Seperti balon ini, adik-adik. Dia harus dipelintir, dia harus dibentuk. Wah, itu nggak enak ya. Kadang-kadang kita juga ngerasa, kok gitu ya, kok kita nggak enak ya hidupnya. Tapi kalian tahu nggak bahwa itu adalah cara Tuhan Yesus membentuk kita. Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Memang kadang-kadang kita nggak enak. Kalau orang salah kita harus maafin, nggak enak, itu susah. Tetapi itu adalah salah satu caranya Tuhan Yesus membentuk kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita taat. Kita harus ikut maunya Tuhan Yesus. Karena waktu Tuhan Yesus membentuk kita, walaupun itu nggak enak, tapi Tuhan Yesus mau membentuk kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Nih adik-adik, waktu kita sudah dibentuk sama Tuhan Yesus, kita dapat menjadi ciptaan baru yang lebih baik lagi. Ciptaan baru yang menyukakan hati Tuhan. Wah, seperti balon yang tadinya tidak berguna, tidak ada isinya, tetapi ketika melalui proses dibentuk, dia dapat menjadi kupu-kupu yang indah. Begitu juga dengan kita. Waktu kita mau taat kepada Tuhan, walaupun susah, walaupun sakit, kita mau dibentuk, kita dapat menjadi ciptaan baru yang indah. Oke adik-adik? Ya, yuk sekarang kita mau baca ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita minggu ini ada di Injil Markus. Kita pakai gerakan ya. Markus
ayat 50b. Selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Ayo kita ulangi sekali lagi. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Yuk adik-adik, itu pesan Tuhan Yesus kepada kita, bahwa kita harus selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Jangan suka berantem, jangan suka nakal, jangan suka ganggu orang lain. Yuk sekarang kita berdoa ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan untuk menolong kita selalu hidup damai. Yuk kita lipat tangan, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bahwa Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjadikan kami anak-anak Tuhan Yesus. Pimpin kami senantiasa Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami hati yang mau berdamai dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini udah selesai. Ingat ya, kita harus selalu berada di rumah, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga, makan vitamin, makan makanan yang bergizi, dan selalu jaga kebersihan. Oke? Bye-bye! Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang berbuat kepadamu, supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian. Berbuatlah demikian juga kepada mereka. Sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Terima kasih. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei.
Dan gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Bethel Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia, MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, keren-keren ya aktivitas dan ayat hafalan dari teman-teman kita di Bethel Kids. Minggu ini adalah giliran teman-teman kita dari Bethel Kids Bandung. Jadi teman-teman Bethel Kids Bandung kirimkan ayat hafalanmu ke bethelkids@gbibethel.org mulai dari hari ini sampai terakhir hari Rabu ya. Tapi kalau sudah ada 30 orang yang mengumpulkan, mohon maaf sekali, selebihnya tidak bisa ditampilkan di ibadah minggu depan. Dan untuk aktivitas, semua teman-teman kita yang ada di Bethel Kids boleh mengirimkan aktivitasnya ke alamat email yang sama. Kakak tunggu ya. Sebentar kita akan melakukan aktivitas bersama Kak Elizabeth. Yuk semuanya persiapkan bahan-bahannya dan kita buat aktivitasnya bersama. Selamat mengerjakan. Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Hari ini kakak mau ajak kalian untuk bikin sesuatu. Pertama-tama kita lihat dulu ya bahan apa yang kalian butuhin. Nah, pertama kita butuh kertas lipat. Kertas lipat ini kakak pakai ukuran 25 x 25 cm. Nah, bisa kalian ada HVS, kita pakai HVS. Terus alat tulis kayak pensil warna, pensil, spidol atau bolpen. Terus kita juga butuh lem. Terus dari itu kita butuh gunting. Setelah itu kita butuh yang berbentuk lingkaran. Kalian bisa pakai botol minum, bisa pakai mangkok yang kecil kayak gini, atau misalkan pakai tutup gelas. Yang penting bentuknya lingkaran dan tidak terlalu besar ya. Kita mulai yuk. Nah, pertama-tama kita ambil kertas lipatnya. Boleh warna apa aja, boleh ukuran berapa aja, terserah ya. Kita mau bagi dua. Bagi dua. Dirapihin ya bagian sininya. Setelah itu kita mau bagi 3 bagian. Jadi 1, 2, sama 3. Kita bagi 3 bagian. Nah, jadi seperti ini. Kalau udah, kita mau buka lagi. Kita mau gunting bagian yang sini. Nah, biar lebih jelas, kakak kasih garis ya. Garis ini yang akan kita gunting. Oke. Buat adik-adik yang masih kecil, boleh minta tolong mami papinya buat bantu guntingin ya. Buat yang lain yang udah kelas besar, kelas sedang,
Bisa gunting sendiri tapi hati-hati ya. Nah, jadi kita punya dua nih. Kita mau pakai satu warna hijaunya, yang satu kita pakai warna putihnya. Bagian yang putih ini, sama satu lagi bagian warna hijau. Kita simpan dulu bagian yang ini. Kita mau gunting lagi bagian yang sebelah sini, salah satu bagiannya. Biar jelas kita kasih garis ya. Nah, bagian ini nih, garis yang ini akan kita gunting lagi. Kalau udah, kita mau kasih lem di bagian warna hijau ini. Semuanya ya, dari ujung ke ujung, ke ujung, ke ujung sama tengah-tengahnya. Kita kasih lem. Semuanya dikasih lem. Nah, kalau udah ada lemnya kayak gini, kita mau tempel di bagian sini. Jadi warna hijau yang tadi udah kita kasih lem ketemu sama warna hijau yang ada di tengah. Nih, tengah itu bagian yang sini. Ini ya. Kita tempel. Jadi begini. Jadi sekarang kita punya ada yang warna hijau, ada yang warna putih di tengah, sama ada yang warna hijau di sebelah sini. Sudah, kalau udah, kita mau cetak bentuk lingkaran. Bisa pakai yang tadi kalian udah siapin ya. Kita bakal cetak lingkaran ini di kertas warna putih yang sebelah sini. Ikutin bentuk cetakannya. Melingkar. Nah, kalau udah dicetak, kita bakal punya yang seperti ini. Lingkaran. Kalau udah ada lingkarannya, kita gunting. Hati-hati ya mengguntingnya. Nah, jadi lingkaran seperti ini. Kalau udah, kita mau kasih lem di sebelah sini, di bagian bawah, nggak usah semua, di bagian bawah aja, sedikit aja, kayak gini ya, di sini. Nih, yang kayak kakak kasih tanda di sebelah sini. Nah, ini kita kasih lem. Kasih lem. Kalau udah dilem, kita mau tempelin bagian ini ke warna putih di sini di tengah. Tempelin jadi kayak gini. Nah, udah begini. Nah, udah jadi nih. Sekarang kita mau ambil kertas HVS. Kita butuh satu lembar, taruh begini. Kalau udah, kita mau cetak tangan kita di sini. Nih, tangan kita dua-duanya. Ya, sebelah sini sama di sebelah sini. Oke? Kita cetak tangan kita. Ikutin bentuk tangan kita, cetak pakai alat tulis yang tadi kalian siapin ya. Boleh pakai pensil, boleh pakai bolpen, spidol. Nah, sebelah udah nih. Sekarang yang satu lagi. Kalau kalian susah buat sendiri, bisa minta tolong mami papihnya atau kakak adiknya buat tolong gambarin, cetakin tangan kita di HVS. Nah, ya. Nah, itu jadi deh, kita punya cetakan tangan kita. Ada tangan kanan, ada tangan kiri ya. Kalau udah, kita bakal gunting ya. Gunting semuanya sampai kita dapet kayak gini. Dua tangan yang lepas. Kayak gini ya. Kalau udah jadi kayak gini, kita mau tempelin, kasih lem sedikit di bagian bawah. Nih, di bagian yang kakak kasih tanda.
bagian sini ya. Kita kasih lem. Nah, kalau udah, kita mau tempelin yang tadi kita kasih lem ke bagian belakang sini, bagian yang putih sini ya. Kita tempel jadi kayak gini. Nah, kalau udah satu, yang satunya lagi kita kasih lem di bagian yang sini. Kita tempel lagi, tempel di sebelah sini. Nah, jadi deh begini. Nah, kalau udah begini, kita ada punya tangan 2, sama ada bagian badan, sama muka. Tapi mukanya belum ada nih, mata, hidung, dan mulutnya. Yuk kita gambar yuk. Kita gambar mata, hidung, dan mulut. Mata, kita kasih hidung, kita kasih mulut. Nah, kalau udah kalian juga bisa nih tambahin, ada sedikit rambut nih di atasnya. Dah, kalau udah jadi begini, terus bagian tengah ini buat apa, Kak? Bagian tengah ini buat bantu kalian hafalin ayat minggu ini. Kita tulis yuk ayatnya. Kita tulis Markus 9 ayat 50b. Nah, kalau udah, kita bisa pakai bagian bawah sini untuk menuliskan siapa sih yang mau kita ampuni, atau siapa sih kita mau minta maaf sama siapa. Kalau kita dengar firman tadi kan kita harus berani loh kita minta maaf kalau kita berbuat salah, dan kita juga harus mengampuni orang-orang yang udah salah, udah melakukan salah sama kita. Kita mau tulis nih ya di sini. Saya mau minta maaf pada siapa. Kalian boleh tulis namanya. Misalkan adik saya yang nakal, suka saya yang nakalin, atau orang tua saya yang suka saya bentak-bentak misalkan. Atau setelah itu kita mau bilang, saya mau mengampuni. Saya mau mengampuni. Mau maafin siapa? Mau mengampuni siapa? Tulis misalkan mau mengampuni teman-teman yang suka nakalin saya, adik yang suka pukul-pukul saya, kakak yang suka pukul-pukul saya. Nah, bisa kayak gini. Jadi nanti bisa ditulisin, saya mau minta maaf pada siapa? Misalkan 1, A, 2, siapa? Terus yang ini, saya mau mengampuni. Mau mengampuni siapa? 1, 2, 3. Kalian bisa tulis di sini namanya, orangnya, ya. Udah, jadi deh kayak gini. Terus, kalau kalian mau, kita bisa juga nih warnain tangannya. Kan ini warnanya putih. Pengen akal diwarnain jadi warna kulit, boleh. Pakai pensil warna kalian warnain. Mukanya juga bisa kalian warnain. Nah, habis itu bisa nih kita satuin tangannya, kita selipin jari-jarinya di antara jari-jarinya, sama kayak kita kalau mau berdoa, lipat tangan. Nah, seperti ini. Jadi kayak gini. Kenapa sih? Karena kita mau berdamai. Damai, semuanya jadi nyatu, semuanya jadi bersama. Gitu adik-adik, selamat mencoba ya. God bless you. Matius 7
ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Injil Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Amin. 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 Matius 7 pasal 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Amin. Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Shalom, ini aku Ceris. Ini ayat hafalanku dari Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih, maaf terlambat. Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius pasal 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius pasal 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Shalom, nama saya Joy. Sekarang saya akan menghafal hafalan dalam bentuk lagu. Segala sesuatu
yang kamu kehendaki, supaya orang berbuat kepadamu. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12a. Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang-orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian kepada mereka. Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian kepada mereka. Terima kasih. Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu menghendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Amin. Mazmur 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu hendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12a. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Terima kasih.